menjaga 20 orang paman. Guru, jangan ikut campur kamu. Apa maksud Andika tadi meneriakkan nama Bayu Seta pada Aji Basa Pamungkas? Jawab! Nini, marilah kita bicarakan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Jawab. Andika sebenarnya sakit hati pada Kakang Bayu Seta karena cinta Andika kandas di tengah jalan. Iya kan? Apa yang Andika mau, Jatmiko? Aku kembali dan menjadi istri Andika lagi, begitu? Nini, aku hanya mau menyadarkan Nini. Jangan marah dulu. Berilah aku kesempatan untuk menjelaskannya, Nini. Aku akan buka semua kebusukan Kakang Bayu Seta supaya aku menjauhinya. Begitu kan? Iya kan, Jatmiko? Di awal episode ini, kita menuju pada padepokan Kiai Ageng Sebayu, di mana pada saat itu Dewi Racun sedang marah besar kepada Jatmiko karena ia menganggap Jatmiko telah menuduh Aji Basa Pamungkas sebagai Bayu Seta. Lelaki itu pun tidak diberi kesempatan oleh Dewi Racun untuk menjelaskan hal yang sesungguhnya tentang Bayu Seta. Setelah melihat kedatangan para kiai, wanita itu pun langsung menyingkir dari tempat tersebut. Jatmiko yang ditanyai pun mengatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa antara dirinya dan Dewi Racun. Akan tetapi, saung yang masih polos itu pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya barusan kepada semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi olehnya. Walaupun kemudian ia juga tidak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Setelah mendengarkan cerita saung, para kiai pun menyimpulkan bahwa Jatmiko banyak mengetahui tentang rahasia hubungan pribadi antara Aji Basa Pamungkas dan Dewi Racun. Katakanlah terus terang Dimas Jatmiko, demi kebaikan kita bersama. Betul kan? Ananda Jatmiko mengetahui hubungan pribadi antara Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun? Betul, Kiai. Karena itulah tadi kukatakan bahwa yang bisa melepaskan Santa Lima, Wulandari, Kiai Jamas, dan Panglima Kumbang hanyalah dia sendiri. Yang lain tidak. Sebaiknya mari kita rundingkan di dalam. Silakan. Ada yang ingin saya musyawarahkan dengan Andika semuanya. Kita akan memusyawarahkan bagaimana caranya menyelamatkan Kiai Jamas dan orang-orang yang saat ini sedang ditahan oleh Aji Basa Pamungkas. Benar. Maka untuk itu aku merasa Ananda Jatmiko lah yang paling pantas untuk memimpin penyelamatan Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Iya. Bagaimana Jatmiko? Ananda bersedia? Ya, para kiai dan semua orang yang ada di tempat itu pun setuju kalau Jatmiko yang akan memimpin mereka untuk menyelamatkan Kiai Jamas, Wulandari, serta Panglima Kumbang yang sudah lama ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Jatmiko pun menyanggupi tugas yang dibebankan kepada dirinya itu. Setelah semua orang membujuknya agar mau menetapi tugas tersebut, akan tetapi Jatmiko pun meminta syarat. Ketika di hadapan Dewi Racun, nantinya ia tidak mau dikenal sebagai penyelamat pembebasan tawanan Aji Basa Pamungkas, agar tidak memperparah hubungannya dengan wanita itu yang sedang tidak baik-baik saja. Semuanya pun menyetujui permintaan Jatmiko. Lalu setelah itu, mereka semua pun meninggalkan tempat tersebut. Hingga kini, tinggallah Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Ageng Jembar Jemantoro yang akan berbicara hal khusus tentang Dewi Racun dan Aji Basa Pamungkas. Setelah keluar dari ruangan itu, Dewi Racun pun langsung menarik tangan Sawung Dahana untuk menanyakan apa yang telah dibicarakan oleh Jatmiko kepada para kiai di dalam tadi. Apa saja yang diceritakan Jatmiko pada para kiai itu? Tidak cerita apa-apa? Jangan bohong.
Dia pasti menceritakan Kakang Bayu Seta, kan? Kalau itu memang benar. Apa katanya? Katanya guru marah dan memukulnya gara-gara Paman Jatmiko menyerukan Bayu Seta ketika diserang Aji Basa Pamungkas. Apalagi? Hanya itu saja. Jangan bohong pada gurumu. Sungguh, Guru. Di mana Jatmiko sekarang? Masih di dalam. Masih bicara dengan Kiai Ageng Sembayu dan Kiai Ageng Jumantoro. Sana. Dewi Racun ada di bawah jendela, sedang mencuri dengar pembicaraan. Biarkan dia mendengarkan pembicaraan kita. Biarkan Tumenggung. Awasi dan laporkan jika ada sesuatu yang penting. Baik, Kiai. Dewi Racun, yang waktu gadisnya bernama Anjarwati, merupakan putri tunggal guruku, Ki Gede Cempaluk. Saat itu murid Ki Gede Cempaluk hanya 2, yaitu aku dan putri tunggalnya. Jadi perguruan Ki Gede Cempaluk bukan merupakan padepokan? Bukan, Kiai. Ki Gede Cempaluk mau mengajarkan aku hanya karena memenuhi permintaan guruku saja, Ki Damarjati, agar aku diajari ilmu lanjutan dari Ajian Markopati. Apa namanya? Aji Hayuningrat Pati. Oh, terus? Aku dan Nini Anjarwati seperti kakak beradik. Kemana-mana, kami selalu bersama-sama. Jatmiko pun menceritakan tentang kisahnya bersama dengan Anjarwati ketika masih berguru kepada Ki Gede Cempalo, ayah Anjarwati sendiri. Setiap hari mereka berdua selalu bersama, baik itu ketika latihan ilmu kanuragan maupun berjalan-jalan sekedar menghilangkan rasa penat. Kehadiran Jatmiko bagaikan angin segar bagi gadis tersebut, karena Jatmiko selalu mengajarkannya tentang kebaikan dan arti kehidupan. Hari-harinya pun menjadi semakin berwarna dan bahagia. Mereka tampaknya saling menyukai satu sama lain. Ki Gede Cempalo juga sangat menyayangi Jatmiko. Bahkan ia telah menganggap pemuda itu sebagai anaknya sendiri. Pergerakan Jatmiko dan Anjarwati selalu dipantau oleh Ki Gede Cempalo. Bahkan ketika latihan, orang tua itu pun selalu mengawasi keduanya agar tidak sampai terluka atau melukai satu sama lain. Seperti ketika itu, Ki Gede Cempalon pun langsung menghentikan latihan kedua muridnya yang sedang mengadu ilmu. Ayah takut kalian akan kehilangan kewaspadaan karena larut dalam asiknya. Itu sangat berbahaya buat kalian berdua. Bagaimana, Guru? Apakah ada kemajuan atau malah sebaliknya? Tidak. Kalian berdua mengalami kemajuan yang pesat. Kita meningkat, Kakang. Iya, alhamdulillah. Besok kalian mulai puasa 40. Aku akan menurunkan ilmu pada kalian, Ajian Ratna Seta Aji Ningrat, agar kelak kalian bisa menerima Aji Pamungkas, Chandra Birawa. Baik, Bu. Kakang. Guru? Sedang apa, Guru? Pergi. Pergi? Tampaknya Dewi Racun sangat menikmati cerita Jatmiko, sehingga dirinya terbuai akan kenangan-kenangan masa lalunya bersama dengan lelaki tersebut. Kini ia pun tidak mendengarkan lagi suara dari dalam. Ia pun kemudian memeriksa dengan mengintip ke dalam ruangan, yang ternyata Jatmiko dan yang lainnya sudah tidak berada di tempat lagi. Ia pun langsung bersembunyi ketika melihat Jatmiko bersama dengan Kiai Ageng Sembayu dan Kiai Jumantoro melewati tempatnya menguping. Ketiganya kini telah berada di sebuah kebun sebelah timur Padepokan Cengkini. Jatmiko pun melanjutkan ceritanya di sana. Ia pun menjelaskan bahwa Ki Gede Cempalo memiliki 3 orang anak, namun yang 2 telah tewas hingga meninggalkan Anjarwati saja.
Oleh karena itu, Ki Gede Cempalo sangat menyayangi putri satu-satunya itu, sehingga seluruh ilmunya pun diturunkan kepada Anjarwati, termasuk ilmu racun yang dimilikinya. Seluruh ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada putrinya itu. Dan Andika juga? Tidak. Ilmu racun padaku hanya diberikan dasar-dasarnya saja. Silakan. Iya, tapi pada putrinya diberikan semuanya. Lantas bagaimana dengan Bayu Seta? Mulai kapan dia bertemu dengan Anjarwati? Bayu Seta datang kemudian, diantarkan oleh ayahnya, Demang Candramukti. Waktu itu... Ketika itu, Jatmiko dan Anjarwati sedang berlatih ilmu kesaktian di sebuah hutan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, mendadak saja ada sebuah kekuatan lain yang menghentikan atau memotong kedua ilmu mereka yang sedang beradu. Hal itu jelas menjadikan mereka berdua menjadi sangat terkejut dan penasaran siapa orang yang telah mengganggu latihan mereka itu. Jatmiko menduga bahwa orang itu adalah guru mereka. Namun ternyata dugaannya salah, karena tidak lama kemudian keluarlah seorang lelaki tua, yaitu Demang Candramukti, bersama dengan putranya yang bernama Bayu Seta. Dahulu Bayu Seta adalah teman kecil Anjarwati, sehingga wanita itu sangat mengenali ayah dan anak tersebut. Demang Candramukti awalnya tidak mengenali gadis itu, namun kemudian ia pun langsung teringat setelah Anjarwati mengingatkannya. Lalu gadis itu pun menerka-nerka siapa pemuda yang bersama dengan pamannya itu. Ia pun kemudian langsung teringat bahwa orang itu mirip dengan Bayu Seta, teman kecilnya bermain dahulu. Kakang Bayu Seta? Benar. Kakang Bayu. Kakang Bayu Seta. Sejak itu hubungan Anjarwati dekat dengan Bayu Seta? Ada apa Demang Candramukti datang ke tempat gurumu? Menyerahkan putranya supaya diajar oleh Ki Gede Cempalo, Kiai. Dan diterima? Sebenarnya tidak. Guruku menolaknya. Tidak, Kakang Demang. Tidak. Aku tidak membuka perguruan. Yang aku lakukan pada Jatmiko hanya untuk menemani putriku sebagai pasangan berlatih. Untuk semua ilmu yang aku turunkan pada putriku. Lain tidak. Apa salahnya kawan berlatih putrimu ditambah satu lagi? Putraku juga bukan lelaki bodoh. Ia aku bawa kemari dengan bekal ilmu yang sudah tinggi. Ilmuku kan sama dengan ilmumu, Kakang. Kita seperguruan. Ya, tampaknya Demang Candramukti sangat memaksakan kehendaknya untuk menitipkan Bayu Seta agar bisa berguru kepada Ki Gede Cempalo, walaupun mereka sebenarnya satu perguruan. Namun ia beralasan bahwa ia sangat sibuk dengan jabatannya saat ini, sehingga tidak ada waktu baginya untuk mengajari Bayu Seta ilmu kesaktian. Walaupun telah beralasan demikian, Ki Gede Cempalo pun tetap menolaknya karena ia akan segera meninggalkan seluruh kesibukan duniawi setelah ilmunya berhasil diwariskan semuanya kepada Anjarwati putrinya. Akan tetapi, walaupun begitu, Ki Demang Candramukti tetap saja bersikeras dengan keinginannya. Bahkan ia pun menawarkan akan memberi Ki Gede Cempalo uang yang sangat banyak, bahkan tak terhingga, asalkan Bayu Seta diterimanya sebagai murid di tempatnya itu. Aku akan meninggalkan seluruh kegiatan kanuragan. Terimalah, Ayah. Ayah, aku baru saja berlatih dengan Kakang Bayu Seta.
Dan ternyata ilmu Kakang Bayu Seta lebih tinggi daripada Kakang Jatmiko. Bukan soal tinggi rendahnya, Anjar. Pasanganmu dengan Jatmiko sudah cocok dan serasi. Ayah, aku tadi mengadakan gladi yuda dengan Kakang Bayu Seta dan ternyata lebih cocok. Anjar. Ayah, pokoknya aku tidak mau dipasangkan lagi dengan Kakang Jatmiko. Aku mau dipasangkan dengan Kakang Bayu Seta saja. Nah, kau dengar sendiri, Cempaluk. Putrimu sendiri yang memintanya. Sejak itu Bayu Seta menjadi murid Ki Gede Cempaluk, menggantikan aku sebagai pasangan Anjarwati. Apakah Ananda keluar dari rumah Ki Gede Cempaluk? Tidak, Kiai. Jatmiko pun menjelaskan kalau Ki Gede Cempaluk menahan Jatmiko untuk tetap tinggal di rumahnya, dan pemuda itu pun diajarinya ilmu seperti biasa. Ia pun mengatakan bahwa sekali-kali ia disuruh oleh gurunya untuk mengeroyok Anjarwati bersama dengan Bayu Seta, atau Bayu Seta dikeroyok oleh dirinya dan juga Anjarwati. Akan tetapi, jika gurunya menyuruh Bayu Seta dan Anjarwati untuk mengeroyoknya, maka keduanya pun menolaknya serta memilih untuk latihan sendiri. Entah apa alasan mereka. Ki Gede Cempaluk sangat lemah terhadap putrinya, dan ia tidak kuasa menegur atau memarahi putrinya itu, sehingga sikapnya justru membuat gadis itu berlaku seenaknya sendiri. Bahkan ia selalu menuruti kata-kata Bayu Seta yang tidak baik untuknya dan selalu menyesatkan. Hingga suatu ketika Bayu Seta pun membawa lari Anjarwati. Karena kelemahan itu beliau harus membayar mahal. Kenapa? Anjarwati dibawa lari oleh Bayu Seta. Ajar Jatmiko. Dia bongkar seluruh keaiban Kakang Bayu Seta pada para kiai sepuh. Pada Bayu Seta? Iya, hanya dia sendiri yang bisa. Kurang ajar. Apa yang dikatakan Jatmiko pada kiai sepuh itu? Jalan yang paling baik, Kiai. Bisa kita coba. Aku tidak bisa mendengarnya. Ananda kulihat sangat dendam sekali pada Bayu Seta. Apakah Ananda sakit hati karena tidak bisa mendapatkan Anjarwati si Dewi Racun itu? Tidak pantas dendam pada seseorang, Kiai. Apalagi hanya karena seorang wanita. Jadi karena apa? Karena guruku. Kenapa gurumu? Dibunuh Bayu Seta. Innalillahi. Dibunuh? Iya, Kiai. Apakah Anjarwati tahu kalau Bayu Seta yang membunuh ayahnya? Tidak. Sampai sekarang belum tahu. Pernah suatu ketika aku bertemu dengan Nini Anjarwati, dan aku katakan peristiwa pembunuhan ayahnya itu. Tapi Anjarwati tidak percaya. Bahkan aku dituduh sebagai pemfitnah. Memang sungguh kasihan nasib Jatmiko yang hanya dijadikan sebagai ayam sayur oleh Anjarwati dan Bayu Seta. Jatmiko pun mengakhiri ceritanya sampai di situ, sebab cerita tentang pembunuhan Ki Gede Cempaluk sangatlah panjang, dan ia berjanji kepada dua kiai di hadapannya untuk melanjutkannya di waktu yang lain. Kini kita menuju pada seorang lelaki dan wanita yang sedang bertarung. Lelaki yang bernama Komara Abang itu meminta wanita yang bernama Blandong untuk mengatakan wacana sandi Aji Basa Pamungkas. Mereka pun bertarung satu sama lain, dan sebenarnya kedua orang itu adalah jelmaan Mak Lampir dan Grandong yang sedang menjalankan strateginya untuk mengelabui Dewi Racun. Benar saja, karena tak lama kemudian Dewi Racun datang menolong Blandong. Wanita itu pun kemudian meminta untuk dilepaskan saja. Lalu ia langsung menghajar Komara Abang, yang kemudian langsung kabur dari tempat tersebut setelah dirinya merasa kalah dan tidak sanggup menghadapi Blandong. Dia meminta wacana sandi yang aku miliki. Wacana sandi? Apa itu? Rahasia kematian Aji Basa Pamungkas. Tunggu. Rahasia apa? Nyai siapa? Aku Dewi, tapi orang-orang memanggilku Dewi Racun. Dewi Racun? Dewi Racun? Nanti dulu. Aku seperti pernah mendengar namanya.
Apakah Nyai pernah berkenalan dengan wanita cantik yang bernama Anjar? Iya. Ya, Anjarwati. Nini kenal Anjarwati? Mestinya aku yang bertanya pada Nyai Dewi. Apakah Nyai kenal Anjarwati? Kalau kenal, Nini mau apa? Titip pesan. Bagaimana bunyinya? Kita bongkar saja rahasianya. Tentu. Kamu ingin mati dibunuh mak lampir? Ternyata di tempat itu sedang mengintai Truna dan Welu yang telah mengetahui siapa sebenarnya wanita yang sedang bersama dengan Dewi Racun tersebut. Truna yang hendak keluar pun langsung ditahan oleh Welu, dan mereka pun kemudian sepakat untuk memberitahukan kepada Dewi Racun bahwa wanita yang bersamanya itu adalah mak lampir selepas Blandong itu pergi nantinya. Jika Nyai bertemu dengan Nini Anjarwati nanti, katakan hanya Anjarwati sajalah yang bisa membunuh Aji Basa Pamungkas. Dia akan menyerah dan kehilangan kekuatan jika Anjarwati sendiri yang menghabisi nyawanya. Masa nih? Itu sandiwacana yang diinginkan Komara Abang. Mintalah bantuan Anjarwati. Truna dan Welu pun memiliki akal untuk membuat mak lampir mati kutu. Mereka pun kemudian segera menyamar untuk menemui Dewi Racun. Sementara itu, Blandong yang telah pergi itu pun kini sedang menemui Komara Abang atau Grandong yang telah menunggunya di suatu tempat. Mereka pun sangat senang karena langkah awal mereka berjalan dengan mulus dan lancar. Sementara itu, Dewi Racun pun kini bertemu dengan seorang anak perempuan dan anak laki-laki yang sepertinya mereka kakak beradik. Mereka pun kemudian menjelaskan tentang penyamaran mak lampir dan Grandong barusan. Setelah menjelaskan panjang lebar, dua anak itu pun langsung kabur meninggalkan Dewi Racun ketika wanita itu menoleh ke arah kepergian Nyai Blandong. Akan tetapi, nasib Truna dan Welu sedang apes sebab Grandong memergoki aksi mereka, sehingga mereka berdua pun kini dikejar-kejar dan kemudian ditangkap oleh makhluk jelek tersebut. Grandong pun membawa kedua murid Datuk Larang Tapa itu menuju ke tempat mak lampir berada. Aku jangan dibunuh, Grandong. Aku kan belum kawin. Mau mati mikir kawin? Dia kabur, Guru. Ya, Malampir datang hanya untuk menyelamatkan si Grandong dari tangkapan kita. Mencari apa, Saul? Dua tuyul bocah yang tadi aku tolong kabur juga, Guru. Kenapa tidak kita serang saja penjara Kiai Jamas dan tawanan lainnya, lalu kita bebaskan mereka? Kemungkinan jatuhnya korban akan sangat besar. Menghadapi Aji Basa Pamungkas bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi melalui Dewi Racun, kemungkinan jatuhnya korban akan kecil tanpa harus menumpahkan darah. Baik, nanti para kiai sepuh yang akan memintanya. Iya, Kiai. Di sisi lain, tampak Aji Basa Pamungkas yang sedang mengejar seseorang yang tampaknya adalah Dewi Racun. Namun kemudian buruannya itu pun menghilang entah kemana. Hal itu membuat si Cikas bertanya-tanya kepada mak lampir yang baru datang, mengapa mendadak saja Dewi Racun menghilang di tempat itu. Mak lampir pun juga berpura-pura tidak mengerti mengapa Dewi Racun bersikap demikian. Padahal sebenarnya semua itu adalah permainannya saja. Sebab Dewi Racun yang tadi dikejar-kejar oleh Aji Basa Pamungkas adalah jelmaan Grandong. Mak lampir pun kemudian mulai memancing si Cikas. Ia pun mengatakan bahwa si Cikas harus pasrah diri kepada Dewi Racun, dan ia harus mengatakan bahwa ia rela mati di tangan wanita pujaannya itu. Bahkan ketika Dewi Racun meminta sandi pralaya atau sandi kematiannya pun, ia harus mau jujur memberitahukannya.
Semua itu adalah bukti bahwa ia sangat menyayangi wanita tersebut. Mendengar penjelasan Mak Lampir yang dikiranya aneh itu, Aji Basa Pamungkas pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mau mengatakan tentang rahasia kematiannya sendiri. Aku tidak akan pernah mengatakan rahasia kematianku sendiri. Kalau begitu, rasa cinta Andika kepada Dewi Racun itu hanya omong kosong belaka. Diam! Ini urusanku. Kamu jangan ikut campur. Tunggu, Nini. Tidak. Lepaskan aku. Aku benci sama kamu. Apa alasan Nini benci pada kekasih yang selalu merindukan Nini siang dan malam? Karena kamu bukan Bayu Seta, tapi kamu Aji Basa Pamungkas. Nini tetap menuduhku sebagai Aji Basa Pamungkas. Ya, karena kamu memang Aji Basa Pamungkas. Kalau aku Aji Basa Pamungkas, Nini ingin membunuhku. Jelas? Kenapa tidak? Baik, bunuhlah Kakang kalau Nini memang tega. Kamu cuma pura-pura, penipu. Penipu bagaimana? Aku tidak main-main. Kamu berani menyebut sandi pralayamu? Kenapa tidak? Sandi pralayaku ada di 3 tempat, yaitu... Kurang ajar! Kurang ajar! Berani-beraninya menyerupai aku. Kamu yang kurang ajar. Kamu yang berani-beraninya menyerupai aku. Hiya! Hap! Hiya! 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 Ya, kini Aji Basa Pamungkas menjadi bingung sendiri karena ada 2 Dewi Racun yang sedang bertarung. Ia pun tidak dapat membedakan mana Dewi Racun yang asli dan mana yang palsu. Akan tetapi, di tengah pertarungan 2 wanita kembar itu, mendadak saja muncullah Sawung Dahana yang langsung memisahkan keduanya sambil menyerang salah satu dari Dewi Racun tersebut. Ia pun kemudian mendarat di samping Dewi Racun palsu. Melihat semua itu, Dewi Racun yang asli pun langsung berteriak bahwa ia adalah gurunya. Akan tetapi, Sawung pun membalas meneriakinya bahwa Dewi Racun yang ada di hadapannya itu adalah yang palsu. Hal itu menandakan bahwa Sawung adalah juga palsu dan pasti ia adalah jelmaan Gerandong. Lalu ia bersama gurunya itu pun menyerang Dewi Racun yang asli yang berdiri sendirian di depan sana. Sebenarnya, siapa kamu? Sawung Dahana. Kurang ajar. Beraninya mengaku aku. Akulah Sawung Dahana. Kau palsu. Aku asli. Coba lawan aku kalau kau benar-benar asli. Tunggu. Ialah dia menghadapinya. Ya. Aji Basa Pamungkas yang memperhatikan adegan yang ada di hadapannya sejak tadi pun kini tampaknya telah mengerti siapa Dewi Racun dan Sawung yang asli. Ia pun kemudian bergerak mundur lalu menggunakan ilmu tipu muslihatnya. Ia pun meninggalkan jasad palsunya di tempat tersebut, sedangkan dirinya sendiri segera kabur karena ia takut dengan cemeti amarah Suli Sawung Dahana. Ayo, lawan aku.
harus mati dengan cambuk ini, Haji Bas Pamungkas. Kita tertipu, Saung. Tertipu? Yang kita lihat cuma citranya saja. Sedangkan dia sendiri sudah tidak ada di tempatnya. Ya, Saung Dahana dan Dewi Racun tertipu dengan ilmu Kibul Aji Basa Pamungkas yang dahulu pernah digunakannya untuk menghadapi Ki Dunia Banda serta Mak Lampir. Pemuda itu pun menyesal karena ia tidak menghadapi si Cikas terlebih dahulu. Sementara itu, Dewi Racun dan Saung Palsu pun kini sedang dikejar oleh si Cikas. Mereka pun menjadi ketakutan karena penyamaran mereka bisa terbongkar jika sampai mereka terkejar oleh si Cikas. Akan tetapi, Dewi Racun Palsu yang merupakan jelmaan dari Mak Lampir itu pun mendapatkan akal. Ia pun menyuruh Saung segera kabur duluan, sedangkan dirinya sendiri hendak mengelabui Aji Basa Pamungkas dengan tipu daya mautnya. Tadi tidak kusangka Endang Juwiri yang membuat gara-gara. Awas, akan kuhajar kalau ketemu nanti. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.